Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua dan teman-teman. Saat ini kita masuk dalam pertemuan ke-15 dan pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang Customer Behavior and Marketing. Saya coba share screen ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita akan membahas tentang Customer Behavior dan Marketing Strategy. Tapi sebelumnya kita ke ke-16 dulu membahas tentang ALP final kita ya, di mana ALP final kita ini akan berupa project yang Bapak Ibu akan kerjakan. Instruksinya ada di sini di week 16. Untuk tren marketing yang akan menjadi pembahasan itu saya sudah sediakan, silahkan boleh dipilih secara individu. Untuk pengumpulan ALP-nya boleh dikumpulkan di minggu ke-16 paling lambat di hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 24.00 WITA. Nah, instruksinya ada di sini, soalnya pun sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Sama dengan yang ada di sini. Ini adalah soalnya. Oh ya, ternyata pengerjaannya dalam bentuk kelompok ya, masing-masing kelompok dengan jumlah anggota 3 sampai 4 orang. Oke. Nah, kita coba masuk di week ke-15 terkait dengan materi kita. Oke. Coba kita masuk. Jadi consumer behavior and marketing. Nah, intinya pembelajaran kita di minggu ke-15 ini untuk melihat bagaimana sih sebenarnya perubahan manusia, perubahan perilaku manusia, dan implikasinya terhadap strategi-strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh para perusahaan atau marketer. Nah, perlu kita pahami, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bahwa saat ini perilaku manusia itu sudah sangat dinamik perubahannya, sangat kencang sekali perubahannya. Dan Bapak Ibu tahu bahwa perubahan ini menjadi sebuah acuan bagi pelaku bisnis untuk mengambil tindakan, yaitu marketing strategi. Dalam konsep consumer behavior sendiri itu ada 3 waves-nya. Ada consumer behavior, mengerti tentang perilaku manusia, mengerti tentang lingkungan konsumen, dan mengerti bagaimana afeksi dan perasaan dan pemikiran dari konsumen itu bisa menjadi bagian dari pelaku pemasar untuk menentukan sebuah strategi. Dan perlu kita tahu juga Bapak Ibu dan teman-teman semua bahwa consumer behavior ini penting sekali untuk kita pahami secara dalam, karena ini bisa membentuk sebuah formula dari pemasaran atau strategi-strategi pemasaran, bagaimana caranya membangun loyalitas konsumen kita, dan bagaimana caranya uh, meningkatkan pertumbuhan bisnis kita secara substansial. Jadi di dalam konsep ini sebenarnya kita memahami bahwa perilaku manusia itu semakin hari semakin berubah, dan para pemasar ya harus masuk dalam perubahan-perubahan itu untuk mengambil pasarnya masing-masing, mengambil segmennya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita lihat juga ya bahwa secara konsep consumer behavior ini adalah sebuah pembelajaran yang mencoba untuk mengetahui secara dalam terkait dengan bagaimana individu maupun organisasi mengambil sebuah keputusan untuk membeli. Nah, membeli itu prosesnya panjang, mulai dari menyeleksi, membeli, menggunakan, mengevaluasi produk atau layanan yang mereka beli. Nah, di dalam konsep consumer behavior ini juga kita perlu melihat bahwa pada saat pembelian itu ada beberapa peran, Bapak Ibu, ada 5 peran. Nah, dalam satu keluarga, misalnya ya, dalam satu keluarga, ada keluarga kita yang berperan sebagai inisiator, yang berusaha untuk selalu berinisiasi untuk membeli sebuah produk tertentu. Biasanya anak ya, anak gede nih, anak yang paling gede yang biasanya. Nah, ada juga yang berperilaku sebagai influencer, anak yang paling gede atau anak yang paling kecil juga. Oh ya, coba beli ini kak, kayaknya seru nih ya, kakak teman-temanku boleh beli juga misalnya. Ada juga dalam sebuah rumah tangga yang berfungsi sebagai decider yang menentukan, walaupun kita sudah memberikan influence dan inisiator, yang menentukan itu biasanya nenek atau bapak lah ya. Terus ada juga yang berperilaku sebagai buyer, pembelinya langsung yang membeli ya barang, yang mencoba mengeluarkan uangnya gitu ya. Biasanya ibu ya, ibu. Terus ada usernya, biasanya anak-anak nih ya, yang menggunakan barang tersebut. Jadi dalam konsep ini kita ketahui roles-nya dari masing-masing orang yang ada di rumah, otomatis kan kita juga perlu membangun sebuah strategi tertentu untuk memahami setiap sikap-sikap dari 5 roles ini. Ya, inisiator gimana sikapnya, influencer gimana sikapnya, decider, buyer, user gimana sikapnya, sehingga
strategi-strategi pemasaran juga masuk di dalam 5 ROS pembelian ini. Nah, ada sikap alamiah sebenarnya dari perilaku para pembeli ya. Yang pertama adalah constant change. Jadi konsumen itu perubahannya kenceng sekali ya, cepat sekali dia berubah. Jadi misalnya ada produk yang sekarang ini kalau banyak kalau para penjual tidak bisa menyediakan kris, kayaknya kita akan move ke penjual yang lain. Jadi perubahan yang seperti itu konstan itu, dan perubahan itu pasti, cepat dan pasti. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin bersaing terus perilakunya saja manusia jarang sekali bawa uang tunai, terus Bapak Ibu tidak menyediakan cashless atau kris di sana, ya pasti orang akan move mencari yang paling mudah gitu kan. Terus di sini ada dikatakan bahwa pembeli itu unik. Ya memang unik, hampir semua orang unik. Ya bahkan ada beberapa konsumen yang kita tidak tahu seperti apa modelannya. Itu unik. Terus ada berbagai macam wilayah dan negara, bahwa setiap wilayah dan negara itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan biasanya mempengaruhi perilaku-perilaku mereka dalam membeli. Terus, nah, perilaku perilaku pembelian ini juga penting sekali bagi marketers untuk menentukan strategi-strategi yang tepat yang akan dilakukan ke depannya. Nah, ini adalah proses pembelian dari konsumen sebenarnya. Jadi konsumen itu ada tahapannya dalam membeli Bapak Ibu. Jadi pertama mereka itu pasti akan menentukan problem recognition-nya. Jadi sebenarnya barang apa yang saya butuhkan, barang apa yang saya mau beli. Setelah menentukan, ya pasti akan mereka mencari informasi dari barang-barang tersebut. Apalagi kalau barang-barangnya berupa barang-barang mewah ya, itu pasti akan mereka mencari. Terus dari informasi yang mereka dapatkan, mereka akan mengevaluasi alternatif-alternatif. Oh, dari informasinya ada 1-2 alternatif. Oke, saya akan coba evaluasi mana yang paling tepat untuk saya beli, purchase. Nah, setelah membeli pasti akan ada reaksi ya pada saat sudah menggunakan. Kita mengevaluasi, oh ternyata memang dia sudah memenuhi kebutuhan saya atau justru tidak memenuhi kebutuhan saya. Nah, dari kelima tahapan ini sebenarnya para marketer, para pemasar bisa masuk di dalamnya. Bahwa apa sih yang dilakukan orang pada saat menentukan kebutuhannya, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membeli, dan setelah membeli apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan-pertimbangan mereka. Sebagai seorang marketer kita harus masuk di sana. Ya, kita harus masuk di sana memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, di sini ada dikatakan consumer behavior dan pemasaran. Jadi dikatakan di sini bahwa perilaku konsumen adalah sebuah fondasi dari marketing strategi. Ya betul sekali. Jadi apa yang terjadi, apa yang perubahan-perubahan yang dilakukan oleh konsumen dalam berperilaku, dalam membeli, itu adalah langkah strategi marketing kita. Jika mereka cocoknya seperti ini yang cashless, ya udah sediakan cashless. Karena kalau tidak kita sediakan, mereka nggak bakalan pilih barang kita. Ya. Terus pembuatan keputusan konsumen adalah fokus utama dari pemasaran ya pasti ya. Bahwa dalam tahapan funnel marketing itu kan ada beberapa ya, AIDA. Awareness, interest, consideration, intent, evaluation, dan purchase. Dalam konsep ini kita coba mendekatkan diri kepada konsumen gitu ya. Pada saat dia mengambil keputusan, nah itulah adalah fokus pemasaran utama kita. Bagaimana seorang konsumen mengambil keputusan barang ini betul-betul yang saya beli. Apa langkah-langkahnya? Nah, coba kita masuk dalam langkah-langkah tersebut. Nah, di sini juga dikatakan bahwa segmentasi pasar berasal dari perilaku konsumen. Udah pasti ya, dalam proses penentuan pasar kan kita mencoba STP ya, segmenting, targeting, positioning. Sebelum kita menentukan target, pastikan kita mensegmentasikan pasar. Dan salah satu konsep dari segmentasi pasar adalah bagaimana caranya kita mengelompokkan pasar-pasar kita atau konsumen kita berdasarkan dengan perilakunya. Nah, perilaku konsumen juga menjadi evaluasi dari efektivitas strategi marketing. Betul sekali, karena pada saat kita melihat perubahan-perubahan dari konsumen kita terhadap setiap strategi yang kita ambil, berarti itu adalah respon dari implementasi strategi yang kita bikin. Jika terjadi perubahan yang tidak baik, artinya kita harus segera mengevaluasi efektivitasnya. Kayaknya nggak bagus nih strategi yang kita ambil, coba deh rubah langsung, karena pasar meresponnya seperti ini. Nah, inilah consumer behavior dan hubungannya dengan proses-proses marketing yang ada dalam hubungan manajerial atau penentuan strategi pemasaran. Nah, ada beberapa tipe konsumen, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Ada yang consumer yang baru datang membeli,
Ada customer yang sudah jadi pelanggan kita, ada institutional customer yang berasal dari grup besar, ada ultimate customer yang sudah pasti menjadi customer utama kita atau customer loyal kita. Nah, konsumen-konsumen atau pembeli-pembeli yang beragam ini, mau dia membeli satu pelanggan besar dalam jual institusional atau utama, itu pasti mempunyai perilaku-perilaku yang berbeda. Nah, bagaimana caranya marketer atau para pemasar masuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari buyer ini? Ya, itu konsepnya dengan perilaku konsumen disandingkan dengan marketing strategi. Nah, ada tipe dari perilaku keputusan pembelian. Nah, di sini dilihat. Pertama kita high involvement dan significant difference between brands. Jadi kayak pada saat mau membeli, kita harus banyak terlibat dengan barang tersebut, harus banyak mencari informasi terhadap barang tersebut, dan sebenarnya ada banyak sekali ragam barang itu, ya banyak sekali ragam barang itu, dan kita harus terlibat, kita harus mencari mana yang paling tepat dengan barang tersebut. Misalnya kita mencoba membeli HP, ya HP. Itu kan untuk membeli HP kan dalam artian HP yang mahal-mahal kan ya. Ya kita harus mencari informasi, terlibat banyak mencari informasi tentang produk itu. Tapi sebenarnya pilihan-pilihannya banyak. Oleh karena itu disebutlah complex buying behavior. Banyak sekali hal yang kita lakukan untuk membeli barang tersebut. Ada juga yang tidak perlu harus kita terlibat mencari informasi itu, tapi di banyaknya ragamnya, gitu kan. Jadi ini disebut variety seeking buying behavior. Ya udah coba-coba aja deh barang itu. Barang baru, nggak perlu kita terlibat mencari informasi tentang barang tersebut. Coba aja, ya. Biasanya makanan-makanan baru dan sebagainya. Ada juga barang yang kita betul-betul harus tahu banyak tentang produk itu. Tapi sebenarnya tidak terlalu banyak pilihan. Di Makassar berapa sih jumlah perumahan? Ya udah, tapi kita harus tahu banyak tentang produk itu. Atau jangankan itu, misalnya ya UC Makassar, UC Makassarnya. Saya sudah ikut banyak kegiatan UC Makassar. Saya sudah selalu terlibat dengan kegiatan-kegiatan UC Makassar. Tapi tidak terlalu banyak kampus yang seperti UC Makassar. Nah, ini namanya dissonance suggesting buying behavior. Udah berlaku mencoba mengurangi disonasi. Ya udah, saya sudah terlibat besar, sudah mengetahui banyak, bahkan nama-nama dosennya juga sudah tahu dari UC Makassar, tapi tidak terlalu banyak pilihan. Di sini aja paling tepat, gitu ya. Terus ada yang tidak terlalu butuh banyak keterlibatan dan banyak sekali produk-produk lainnya. Ini kayak habitual buying behavior. Hari ini kita mau makan apa ya? Banyak pilihan. Nggak perlu kita harus risetkan. Nah, seperti itu, teman-teman. Dari semua behavior perilaku ini dalam menentukan keputusan pembelian, nah, para marketer harus ikut nih ke sini, harus masuk dalam strateginya ini. Kira-kira kalau misalnya barang yang seperti ini kita jual, misalnya barang yang HP atau barang perumahan, itu mereka harus terlibat banyak. Ya sediakan informasinya, sediakan keunggulannya kan seperti itu ya. Kalau kita cuma jualan makanan-makanan saja yang dibutuhkan ke orang-orang ya cukup pamer aja udah mereka akan menjadi pilihan gitu ya. Nah, ada tipe-tipe dari motivasi orang membeli. Yang pertama, orang membeli karena produk itu. Ya, memang kebutuhanku seperti itu. Cocok dengan barang itu. Saya semua beli baju gitu. Ya udah, beli barang. Emosional motif. Ada orang membeli karena memang wow, warnanya keren. Sebenarnya nggak butuh aja ya, nggak butuh. Oh, ada sales diskon 50%. Ya udah beli aja. Saya dapat voucher nih 50%. Kalau nggak dipakai sayang gitu ya. Ya udah beli. Ada orang membeli karena rational motive ya, yang berusaha mencari informasi sedetail-detailnya. Saya beli karena memang harus saya beli gitu kan. Ada orang membeli karena patronage motive. Karena tempatnya bagus, ya udah saya beli barang itu. Jadi dari tipe-tipe motivasi pembelian ini juga masuk sebagai perilaku manusia. Nah, perilaku konsumen inilah yang menjadi strategi. Oh, kalau memang orang mencari emosional ya kasih aja diskon banyak-banyak gitu kan. Orang sekarang banyak membeli karena tempatnya bagus, ya udah patronage motif namanya. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua kita bisa lihat ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor personal, umurnya, orang SD dan orang yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu ya pasti beda lah barang yang mau dibeli. Sosialnya, ya peran dia, status dia dalam sosial itu Pak RT, Pak RW itu berbeda dengan masyarakat biasa yang harus beli barang seperti apa ya. Kebutuhannya sudah beda. Bayar responsnya,
jumlah jumlah pembelian ya, kategori seleksinya dan sebagainya itu juga mempengaruhi. Culturalnya, ya budaya-budaya kita lah, orangnya dari suku Kajang, suku Toraja, itu bagaimana cara membelinya itu berbeda juga. Sosial kelasnya juga menentukan ya. Kita berada dalam kelas menengah, kelas bawah itu berbeda. Environmental influence-nya ya dari sisi perkembangan teknologi, oh canggih banget ya kita beli barang seperti ini. Politik juga bisa mempengaruhi. Perubahan-perubahan kebijakan juga ya sudahlah nggak usah beli barang itu, kita yang butuh-butuh aja gitu. Marketing programs ya lebih kepada emosional, kita terpengaruh karena adanya promo-promo ya, adanya strategi-strategi itu juga bisa. Psikologikalnya, persepsinya, personalitinya kita, beliefsnya kita, kepercayaan kita itu juga mempengaruhi uh, perilaku kita dalam membeli. Nah, uniknya Bapak Ibu, bahwa perilaku konsumen ini bisa menjadi sumber dari pembuatan kebijakan dan juga bisa perilaku konsumen dipengaruhi oleh kebijakan juga ya. Ini kayak the impact of public policy kepada consumer behavior. Jadi ketentuan-ketentuan pemerintah justru menentukan apa yang harus kita beli. Misalnya ya, dilarang menggunakan mobil listrik di Makassar. Ya udah, nggak mungkin lah kita beli mobil listrik. Toh ketentuannya seperti itu kan. Misalnya aja nih. Terus juga ada yang mengatakan bahwa consumer behavior justru juga menjadi fondasi untuk kebijakan publik ya misalnya. Dalam suatu daerah sudah sangat digalakkan untuk menggunakan uh, apa namanya sepeda, menggunakan hidup sehat. Jadi kayak di mana itu ya? Di Jawa Barat, anak-anak dilarang untuk menggunakan sepeda motor ke sekolah. Ya, otomatis kan mereka akan jalan kaki kan ya. Nah, itu sepeda motor nggak laku misalnya aja. Atau dalam sebuah kota yang menggalakkan isu hidup sehat, memberikan kontribusi-kontribusi pada hidup sehat, ya masyarakatnya juga akan mengikuti untuk mencoba menggunakan pola-pola hidup sehat. Seperti itu. Nah, marketing strategi. Jadi Bapak Ibu, marketing strategi yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya kita membuat strategi. Tadi kan udah banyak sekali perilaku. Nah, dari perilaku ini ada beberapa strategi yang bisa kita bikin ya. Apakah strategi yang fokus pada produknya, harganya, terus pada tempatnya atau promotionnya. Dan ini adalah marketing mix kalau Bapak Ibu tahu ya, marketing mix yang sebelum-sebelumnya kita sudah banyak sekali mengeksplor marketing mix pada Seven Marketing Mix ya. Nah, di sini kurangi 3. Kita fokus aja pada tempat ini. Nah, bahwa strategi itu bisa berdasarkan produk. Apakah feature-nya, desainnya, kualitasnya, atau packaging-nya, terus after sales service yang kita sediakan untuk produk tersebut. Atau harganya dibuat lebih menarik lagi, dikasih diskon, atau cara pembayaran yang coba kita atur waktunya. Atau kita mempermudah cara pembayarannya. Terus tempatnya ya, di mana kita memberikan kemudahan dengan membuat sebuah titik-titik pembelian, lokasi-lokasinya yang lebih dekat, memberikan inventory management yang lebih bagus. Atau promotionnya, kita coba membuat strategi berdasarkan perilaku-perilaku manusia bahwa pada saat mereka membeli, mereka akan mencari informasi nih. Ya kita coba kasih iklan, sales promotion supaya emosionalnya tergoda. Ya. Public relation supaya lebih mengetahui tentang produk kita. Digital, kita berikan informasi pada internet, sosial media yang sekarang ini sudah sangat eksis, atau direct selling kita datangi langsung karena memang kalau orangnya itu datang langsung dia nggak bakal nolak misalnya. Jadi marketing strategi bisa muncul karena adanya perilaku-perilaku manusia. Jadi sebagai seorang marketer, tahuilah segmen pasarmu itu sebenarnya maunya barangnya seperti apa. Segmen pasarmu itu sebenarnya berperilaku sebagaimana. Dengan cara mengetahui itu, kita bisa menentukan strategi-strategi yang tepat untuk menangkap peluang itu, untuk menangkap customer itu. Nah, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Pada minggu ini, Bapak Ibu kita kelasnya secara online. Saya membuat video seperti ini dan Bapak Ibu bisa lihat dan Bapak Ibu bisa merangkum, dan rangkuman Bapak Ibu silahkan dikumpulkan dalam refleksi minggu ke-15 hari ini paling lambat pukul 17.00 WITA. Saya rasa cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya dan selamat pagi semuanya. Saya stop share ya Bapak Ibu ya. Silakan dapat mengerjakan refleksinya untuk hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Terima kasih Bapak Ibu.